Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sudam dimanapun Anda berada, kembali lagi pada program Ramadan. Kali ini kita berbincang bersama tokoh, bersama Bapak Maulana Hafizur Rahman Dana. Sehat kamu balik? Alhamdulillah. Ada juga saudara Ucup. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Oke, kita berbincang mengenai Idul Fitri, Pak. Sekarang kan bulan Ramadan udah mau akhir, dikit lagi Idul Fitri ini, Pak. Ya. Sebenarnya gimana sejarah Idul Fitri itu sendiri, Pak? Baik. Terima kasih Pak Kait Ucup. Ya. Alhamdulillah sehat semua kita ya pada hari ini. Iya. Tidak terasa Idul Fitri sudah di depan mata kita. Karena kita berpikir yang benar Lebaran atau Idul Fitri sih, gitu. Karena orang kita mengatakan Lebaran. Ya. Lebaran itu sebetulnya diadopsi dalam bahasa Hindu, ya. Jadi kalau kita cari Arab juga tidak ada, ya. Bahasa Arab tidak ada Lebaran. Lebaran itu artinya apa namanya? Penghabisan, ya, atau apa namanya, ya. Habislah, ya, habis. Kemudian Idul Fitri lagi itu terdiri dari dua kata, yaitu Id dan Fitri. Id dari kata ada ya'udu, ya, artinya kembali. Kemudian fitrah atau fitri, ya, bersih, suci. Sehingga Idul Fitri itulah kembali kepada kesucian, ya, kebersihan, ya, seperti bayi yang baru lahir. Nah, karena apa? Karena dengan Idul Fitri ini manusia supaya semua bergembira, semua mengungkapkan kebahagiaan. Karena dengan sebulan penuh kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan ibadah-ibadah nafalnya, ibadah sunnahnya. Maka di hari itu tidak boleh berpuasa. Ya, jadi tidak boleh berpuasa. Harus bahkan kebahagiaan itu harus diungkapkan dengan tadi rasa syukur, makanya harus dengan takbir, ya, dengan membaca takbir, ya, dengan mengungkapkan kebahagiaan. Dan diharamkan untuk berpuasa di hari itu, ya, karena di hari itu makanya ada membayar fitrah itu supaya kita mengungkapkan nilai syukur kita, berbagi kepada yang lain supaya merasakan kebahagiaan yang sama. Nah, itulah makna sebetulnya Idul Fitri, ya, kembali kepada kebersihan, fitrah kita. Kita sudah sebulan melaksanakan perintah agama dengan menjalankan puasa dan menjauhi hal-hal yang larang di waktu yang telah ditentukan, ya. Dan kita, ya, sebulan penuh itu konsentrasi kita hanya beribadah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di waktu terpenuhinya waktu yang telah tentukan, maka itulah fitri, ya, datangnya fitri. Dan semua tidak boleh berpuasa, harus berbahagia, mengungkapkan rasa syukur dengan kita membaca banyak takbir Allahu Akbar. Baik. Oke, untuk Idul Fitri sendiri, Pak, di pagi hari itu boleh makan nggak sih, Pak? Ada yang bilang masih ada puasanya. Apa? Iya. Jadi Cuk, ya, ini Cuk. Jadi kalau Ucup tahun kemarin puasa nggak waktu Id? Enggak sih, Pak. Enggak. Makan dulu Makan. Nah, itu yang benar, ya. Karena pada hari itu dilarang untuk berpuasa. Tanda kebahagiaan bahwa hari ini telah selesai perintah untuk berpuasa. Ya. Jadi orang yang melakukan sholat Id yang nantinya itu harus diawali dengan berbuka dulu sebagaimana Rasulullah SAW dengan sunnah memakan kurma, ya. Kalau Rasulullah disebutkan dalam hadis memakan ganjil. 1, 3, 7 dengan mengawali berbuka dulu. Nah, kalau Ucup mungkin opor dulu ya. Opor tempat. Ya. Jadi sebelum kita ke masjid kita harus berbuka dulu. Iya, gitu. Oke. Gimana Ucup? Udah paham? Oke. Nah, ini Pak ada lagi Pak dari pertanyaan yang masuk, mungkin bisa ditampilkan. Ada pertanyaan Pak, apakah di dalam agama Islam kita dianjurkan berziarah sebelum Idul Fitri? Ya, ziarah itu sunnah Nabi. Sunnah, ya Pak. Ya, sunnah Nabi. Jadi
tidak apa namanya, ziarah itu kapan saja sebetulnya, karena itu sunnah Nabi. Dan Rasulullah SAW tidak mengkhususkan bahwa waktu Idul Fitri itu harus ziarah ke makam mungkin orang tua atau saudara, tapi itu sunnah. Kalau sunnah kapan saja bisa dilakukan. Jika tidak, cukup dengan doa. Ya, Kan kebanyakan orang di bulan Ramadan, Pak. Ya, sebelum Lebaran, sebelum Lebaran. setahun sekali. Nah, itu yang mungkin harus diperbaiki. Karena dengan ziarah kubur itu ada hikmah. Yang pertama, kita mengingat bahwa manusia itu diciptakan tidak selamanya, pasti akan mengalami kematian. Dengan kita berziarah, kita ingat bahwa setiap saat kematian itu akan mendatangi kita. Dengan berziarah, kita tentunya mendoakan, dan mendoakan kepada orang tua itulah kita wajib hukumnya sebagai seorang anak, mendoakan orang meninggal. Ya, itulah perintah agama. Akan tetapi yang tidak boleh ada adab-adab di dalam ziarah kubur. Doa tidak boleh duduk, tidak boleh menebar bunga, kemudian dengan merintih atau menangis yang berlebihan, tidak boleh. Maka doakan sebagaimana bahwa kita ingat mati, bahwa hari ini mungkin kita mendoakan orang yang telah meninggal, besok bisa jadi atau setelah itu bisa jadi kita yang akan sama di sana. Jadi adapun ziarah, apakah boleh sebelum Idul Fitri? Boleh saja, ya. Tapi tidak menjadi suatu harus. Bagaimana kalau seandainya kita perantau seperti saya, Pak Mubalik, ya, keluarga di sana di Semarang, di Jawa, apakah saya harus ke sana? Cukup dengan doa itu lebih tepat. Ya, karena doa tidak ada batasnya. Oke. Kalau Ucup keluarga masih ada? Ayah, bunda, ibu? Alhamdulillah masih ada. Suka mendoakan orang tua? Bangun pagi sih Pak. Oh iya. Iyalah. Supaya lancar kan. Iya, biar dapat uang jajan. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kenapa dianjurkan untuk makan sebelum sholat Id Ya, dan puasa sebelum Idul Idul Adha? Adha. Ya, karena itu memang sunnah Nabi. Ya, yang pertama Id tadi. Nah, karena kalau Idul Fitri itu rangkaiannya sudah 1 bulan namanya berpuasa, menandakan bahwa puasa telah dihentikan, dalam arti sudah pembebasan atau bebas daripada Hari kemenangan. termasuk hari kemenangan, tidak boleh berpuasa lagi. Kemudian Idul Adha karena diawali menyembelih korban dulu. Jadi kita merasakan bagaimana contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengorbankan jiwanya dengan digantikan hewan sembelihan. Dan kita setidaknya bahwa ini juga sunnah Nabi. Berpuasa kemudian setelah Id kita akan membatalkan dan diikuti dengan kita menyembelih hewan kurban. Hewan kurbannya apa aja, Pak? Hewan kurban ya unta, kemudian kalau di negara kita ya sapi, kemudian kambing. Kalau kerbau tuh Pak? Kerbau kalau manakala tidak ada tidak ada pilihan sapi, boleh kerbau, boleh berkaki 4. Becet mau kurban nanti? Saya nggak kurban sendiri, dagingnya banyak. Iya. Oke, ada. Kalau ini kan berbeda ya Pak, tuh Idul Fitri sama Idul Adha. Kan kalau Idul Adha kan harus puasa dulu. Nah kalau misalkan makan gimana tuh Pak? Ya, kan namanya sunnah. Ya, apa yang dilakukan Nabi maka ikutilah. Ya, karena Nabi melakukan demikian kita ikuti. Nah, jadi kalau seandainya kita makan namanya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Akan tetapi kalau makan pun tidak dosa. Kalau seandainya Ucup sedang sakit, mau sholat Id lapor karena malam belum makan kan gitu. Oke, lanjut. Bagaimana lafaz takbir yang benar sesuai sunnah, Pak? Iya. Jadi selebaran. Banyak sekali ya takbir, apalagi kalau anak muda sekarang dengan musik ya. Takbir itu adalah kata takjubnya seorang hamba kepada sang Khaliknya. Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Berarti kita menganggap kita ini tidak ada artinya. Oleh karena itu kata-kata lafaz itu harus disampaikan dengan penuh pengharapan bahwa dengan kita mengungkapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menjadi hamba-hamba yang tahu diri bahwa kita ini tempatnya lemah, sehingga dengan kita membaca takbir tadi, maka
kita akan selalu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bacaan takbir? Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah takbir yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Adapun takbir yang dilakukan yang kita sering kita dengar dengan panjang sekali, liriknya, shadaq wa'dah, ya, kemudian dan seterusnya, ya. Apakah itu boleh? Ya, boleh saja. Ya, tapi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sebagaimana yang tadi disebutkan, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sunnahnya seperti itu ya. Sunnahnya demikian. Dan kita tidak boleh mencontoh yang lain kecuali kepada apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oh gitu. Oke. Apa ada berapa kalinya Pak untuk 2 kali? Ya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu, Cuk. Mengerti, Cuk. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Siap. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir. Apa dalil Al-Quran dan hadis dari Idul Fitri, Pak? Dalil. Kalau di dalam Al-Quran kan surah Al-Baqarah sudah jelas ayat 185 bahwa setelah menyempurnakan bilangan itu maka walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun, maka ucapkanlah takbir, ya, sebagai tanda bersyukur. Jadi setelah kita menjalankan puasa, menyempurnakan bilangan yang sudah ditentukan, maka setelah menyempurnakan diikuti dengan kita mengungkapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur tadi. Maka dengan fitrah tadi sebagai tanda syukur bahwa kita sedang bahagia lahir batin. Dengan fitrah kita bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan mungkin bikin ketupat atau bikin masakan, maka dengan fitrah kita bisa berbagi kebahagiaan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, ya setelah menyempurnakan puasa Ramadan tadi, maka kembali ke fitri tadi, Idul Fitri. Ya, kembali kepada kebersihan, kesucian tadi. Oke, mungkin Pak dari Idul Fitri sendiri kan kita misalkan sebagai orang Islam, biasanya orang agama lain yang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri gitu, hari kemenangan Islam. Itu diperbolehkan nggak sih Pak kalau kita dari individu atau ada aturan dari Islam sendiri buat ucapin ke yang lain juga gitu? Jadi begini ya, ucapan apakah akan berpengaruh kepada berubahnya akidah kita? Kan tidak. Hanya mungkin secara manusiawi rasa tadi solidaritas ya, bahwa dia sedang melakukan kebahagiaan kita, selamat ya. Jadi boleh saja kita berbagi kebahagiaan dengan mengucapkan ya selamat ya Idul Fitri ya, mudah-mudahan kita meraih Id yang hakiki. Karena Id yang sebenarnya bukan euforia yang makan enak kemudian berpakaian bagus, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengadopsi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bukan karena makan opornya, ketupatnya. Itu mah sebuah ekspresi yang yang tujuannya sebenarnya bukan itu. Tapi tujuannya bagaimana kita bisa inqilab hakiki, kita ada perubahan kerohanian kita. Yang tadinya malas-malas beribadah, kembali kita semangat karena kita diberikan kesempatan. Makanya Rasul mengatakan man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menyambut puasa dengan penuh semangat, penuh keseriusan untuk mengharapkan ridha Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampunkan hadiahnya, diampunkan dosanya Ramadan yang lalu hingga Ramadan yang sekarang. Ini yang kita harapkan. Selain kita mendapatkan kedekatan, pengambulan doa, kita juga diampunkan segala kegelapan-kegelapan kita karena kita lemah. Makanya supaya kita banyak mengucapkan takbir tadi. Dengan kita bertakbir berarti hanya Allah Ta'ala yang Maha Besar. Kita nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada sebagai tanda syukur kita. Oke. Gitu. Ada lagi, Cuk? Cukup. Saya curiga sama kamu, Cuk. Ini badan kok masih overweight ini bagaimana? Seger banget. Buka berlebih. Oh iya. Berlebih. Karena semangat tadi menyambut Ramadan tadi ya. Masya Allah. Iya. Semoga Ramadan kali ini kita tetap sehat sampai akhir. Amin. Apa ada lagi?
Itu ada satu lagi tuh Pak kayaknya. Oh ya, untuk tata cara sholat id Pak. Oke. Tata cara. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi, kita kan selalu berpatokan kepada sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholat yang ajarkan Nabi ya sebagaimana mungkin kita sudah mafhum, sudah tahu bahwa rakaat yang pertama ada 7 takbir, rakaat kedua ada 5 takbir, ya. Semua bacaannya ya harus ada setelah takbir yang ketujuh tadi, kemudian tangan tersedekap sama, niatnya sama, ya. Kemudian kita tangan tersedekap, kemudian takbir 7 kali, ya Allah, tangan diangkat, ya. Sini Allahu Akbar, ya. Kemudian jedanya 7 kali kan, 7 kali takbir, baru Al-Fatihah. Al-Fatihah surat pertama surat Al-A'la. Ya, sabbihisma rabbikal a'la, ya. Kemudian rakaat yang kedua ada ruku, ada sujud, kemudian kembali ke rakaat yang kedua, maka dilakukan takbirnya 5. Takbir 5 Ya, kali. kalau di awal rakaat kita 7, di rakaat yang kedua itu 5 takbir. Sama dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah. Ya, kemudian sama ruku sujud dan duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat terakhir, baru salam. Oh gitu. Oke. Jadi itulah cara-caranya. Tentunya kalau ingin cara-caranya nanti kita lanjutlah next setelah kita Boleh. bagaimana Biar lebih detail ya Pak ya. betul. Ya. Oke. Itu emang harus ganjil ya Pak. Kan kayak tadi makan di rumah aja 1, 3, 5. Ini sini takbir juga 5 atau 7. Ya karena sunnahnya demikian. Kalau sunnahnya 2, kita ikuti 2. Karena sunnah nabinya demikian. Bagaimana kalau kita makan 5 kurma dalam berbuka, boleh saja, atau 4 boleh saja. Ini kan sunnah. Ya, boleh diikuti, boleh diikuti. Cukup ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman buat episode kali ini. Mungkin teman-teman ada yang tercerahkan mengenai Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ya, acara kali ini. Jangan lupa tanya-tanya Iya, biar kita bisa produksi di kolom komen. Kita bisa bikin Oke. konten terus. Ya, ya kita nanti bikin di warung kopi ya. boleh Pak, siap. Ya, podcast sebelah ya. Siap. Podcast warung kopi. Oke. Mungkin sekian Pak Mubalik. Ya, sama-sama. Jazakumullah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.